Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Audi Rahmat Simatupang. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Provinsi Riau. Kali ini kita akan membahas 4 subtopik mengenai sistem digital. Yang pertama ada plexer, kemudian rangkaian sekuensal, ada memori, sama ALU. Pertama kita bahas mengenai plexer. Pertama, multiplexer. Multiplexer ini merupakan rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu dan dikeluarkan pada sisi output. Apa maksudnya? Artinya di sini kita punya banyak input dan hanya akan ada satu output yang akan dicetak atau yang akan artinya ada satu output di sini. Kemudian mari kita lihat tabel kebenaran yang ada di sini. Ini ada tabel kebenaran dari multiplexer. Kemudian kita lihat juga rangkaiannya. Nah, di sini ada 2 selektor dan 4 data yang diinputkan. Jumlah selektor juga dapat berpengaruh terhadap jumlah data yang akan diinputkan. Misalnya kalau dia ada 2 selektor biasanya ada 4 data. Kalau dia ada 3 selektor biasanya ada 8 data. Kalau ada 4 selektor biasanya ada 16 data. Jadi dia 2 pangkat K. Di mana K itu merupakan jumlah selektor. Kemudian ada demultiplexer. Nah, demultiplexer ini kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer ini dia gini, dia satu input diberikan. Nah, satu input ini akan diproses oleh diproses menjadi 4 output. Seperti ini tabel kebenaran. Di sini ada selektornya. Ini selektornya ada 2 selektor, kemudian ada input di sini, kemudian ada outputnya. Jadi di sini outputnya yang bergantung pada selektor. Kalau selektornya 2, berarti outputnya akan menjadi 4. Karena ini inputnya ini tetap 1 karena dia dari satu input menjadi banyak output. Itulah istilahnya. Kita bisa lihat dari rangkaian demultiplexer yang ada pada gambar 14.4 ini. Di sini ada selektornya S0 dan S1, kemudian di sini ada inputnya. Oke, kita langsung masuk materi yang selanjutnya. Kita masuk ke rangkaian sekuensal. Kita masuk ke flip-flop yang pertama. Oke, kita lihat materinya. Oke, di sini kita rangkaian sequential bagian flip-flop ini dibagi menjadi beberapa jenis. Kita bahas jenis yang pertama yaitu SRFF, artinya set reset flip-flop. Di sini rangkaiannya kita menggunakan gerbang NAND-nya di sini. Di sini ada 2 input S dan R. Di sini input yang dihasilkan jika kita memasukkan input 0 di S, kemudian input 0 di R. Tunggu, saya jelaskan dulu maksud flip-flop ini. Flip-flop ini jadinya dia bergantung sama outputnya, dia harus berbeda. Kalau misalnya output Q-nya itu 0, output Q aksennya itu harus 1. Jadi dia berbeda, flip-flop. Jadi kalau misalnya ada yang sama bentuknya, maka dia disebut don't care. Misalnya ini misalnya kita lihat dari tabel kebenaran, misalkan kita ada input 0 dan output dan input R-nya ini 0 juga. Ketika ini 0, otomatis ini pasti 1. Dan ketika ini 1 ketika ini 0, ini 1, maka ini juga akan menghasilkan 1 karena R ini kan 0.
kalau diapakan kalau di NAND kan dia kan pasti jadi satu juga, jadi dia bersifat don't care atau diabaikan. Nah, kemudian kalau inputnya salah satu yang S-nya 0, yang R-nya 1, maka hasil Q-nya itu adalah 1. Karena pasangan yang di sini si R pasangan si R ini pasangan misalnya si S ini, si S dulu kita bahas, si S ini 0, maka si Q-nya pasti 1. Dan Q aksennya itu pasti 0. Begitu juga dengan di bawahnya, ini jadi kebalikan. Kemudian posisi tabel kebenaran yang inputnya sama-sama 1. Ini kenapa maksudnya bisa jadi QN dan QN aksen? Ini maksudnya kondisinya tetap. Kalau di sini misalkan ini 1, yang ini 1, yang ini 0, dan yang ini juga 0 sih. Jadi dia 1 ke 0, dia 1 ke 0 itu 1 kali 0, dan ini juga 1 kali 0. Jadi kondisinya tetap. Kemudian ada JKFF. Di sini ada 2 input, di mana ini input ini ini kebalikan dari SR flip flop, maksudnya dibalikan lagi. Misalkan kita tadi outputnya ada 01, seharusnya 10 kan, jadi dia kembali seperti semula jadi 01. Kemudian yang ini juga 10, dia tetap di posisi 10. Yang 00 di sini seharusnya don't care, di sini jadi no change, tidak berubah. Kenapa? Karena dia dibalikkan dari yang seharusnya don't care jadi posisinya tetap. Nah, sedangkan posisi 11 di sini ini malah jadi toggle atau dibalik. Nilainya dibalik, yang seharusnya tetap tapi nilainya dibalik. Kemudian saya juga jelaskan di sini kan ada toggle tadi, dia berubah. Kemudian di sini kalau dalam flip flop ini, kalau misalnya outputnya key-nya 1 itu maksud berarti dia set. Kalau dia output key-nya itu 0, dia reset. Kemudian ada T flip flop, tabel kebenarannya ada di sini. Dia hanya ada 1 input. Jadi kalau inputnya 0, maka Q-nya itu 0, Q aksennya itu 1. Kalau inputnya 1, dia Q-nya 1, outputnya 0. Kemudian ada masuk DFF. Nah, DFF ini dia bergantung sama clock. Kalau dia si clock ini naik, maka dia akan menghasilkan nilai 1 atau positif. Jadi dia kalau misalnya si D inilah, si clocknya ini kita buat naik, maka output key-nya bakal jadi 1 dan key aksennya bakal 0. Nah, ini ya kan, ini yang kita kan bergantung sama output ininya kan. Kemudian kalau dia clocknya turun, maka key-nya nilainya akan 0, maka dia akan reset. Kemudian kita bahas yang selanjutnya. Oh, ini tadi sudah ya. Kita bahas materi selanjutnya, yaitu counter. Oke, kita langsung masuk materi selanjutnya, yaitu counter. Kemudian ada materi pertama, yaitu pemberian signal clock atau di sini ada 2. Yang pertama asynchronous counter atau serentak. Di sini kita beri sinyal clock ketika ketika sinyal clock ini dinyalakan naik, maka keduanya serentak akan naik. Dan ketika sinyal clock ini dinyalakan turun, dua-duanya maka akan memberi sinyal turun. Kemudian ada signal asynchronous counter atau tak serentak. Nah, ketika clock ini kita nyalakan, ketika data pertama di clock ini kita nyalakan, data pertama itu misalnya clock ini kita nyalakan naik, maka data pertama akan input naik. Kemudian data bergantung kepada data pertama. Kalau misalnya sinkronnya ini harus kalau data kedua ini bergantung kalau kepada data pertama, semisal data kedua bergantung ke data pertama ketika clock itu mensinyalkan naik. Tapi ketika turun, ya data kedua itu tidak akan terlaksana atau tidak akan mengeluarkan output.
Kemudian kita masuk ke dua cacahan atau hitungan. Ada cacahan atau hitungan ini ada dua. Yang pertama up counter atau hitungan naik, yang kedua ada down counter hitungan turun. Yang kita bahas kali ini adalah hitungan turun ya, karena memang kebanyakan orang-orang memakai hitungan turun atau down counter, tapi ketika udah praktik lapangan biasanya itu ada pembedaannya. Nah, kemudian di sini kita ada contoh. Di sini ada 3 rangkaian. Rangkaian pertama, rangkaian kedua, dan rangkaian ketiga. Q2, Q1, dan Q0. Di sini kita buat misal kondisi awalnya misalnya kondisi awalnya 00. Karena ketika kondisi awalnya 11 itu nanti ini kan ada berhubungan sama flip flop. Nanti takutnya kalau kondisi 1 dibalik dia malah naik 1 kan. Kondisi awal kan kita mau hitungan down counter, jadi kita harap nilai yang pertamanya itu dari 0 dulu. Kemudian kita ambil di sini nilai yang pertama 0. Ketika kita nyalakan Q1, kita hitung Q1 dulu ya. Kita nyalakan Q1 ini ke atas inputnya, maka menilai 1. Kemudian pada ini kondisinya ya, kondisi yang pertama, kedua, ketiga atau waktunya. Nah, kalau misalnya ini kita naikkan lagi, kita tekan lagi, kita turunkan dia ke kondisi 0, kemudian kita naikkan lagi, dia ke kondisi, kita tekan lagi, dia di kondisi naik, kemudian naik kondisi turun, dan seterusnya. Kemudian Q2 ini bergantung kepada kondisi pada Q1 ini Q1 ini bergantung pada Q2. Dia bergantung ketika Q2-nya turun. Jadi kalau misalnya Q2-nya masih naik, jadi dia kondisinya masih tetap. Ini 0, karena ini Q1-nya naik, maka ini dia tetap 0. Kemudian Q2-nya turun, maka Q1-nya naik. Ini Q2-nya naik, kondisinya Q1 tetap masih di posisi 1, baru Q2 turun, Q1 juga ikut turun, dan begitu seterusnya. Kemudian Q0 ini juga bergantung pada kondisi pada Q1. Jadi di sini sampai kondisi Q2 turun, disinilah baru Q0 ini naik. Q0 ini turun lagi ketika kondisi Q2 ini menginputkan turun juga, begitu seterusnya. Dan di sini kita ada tabel kebenarannya. Kalau misalnya diurutkan, ini ada 00, Q0 ini ada periode waktunya dari T0 sampai T8. Ini kan ada periode waktunya. Yang ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Itu bisa kita buat seperti ini tabel kebenarannya. Kemudian kalau diubah ke BCD 8421 pada kondisi T0, ketiga data menghasilkan nilai 0. Kemudian di waktu T1, timing 1 ini, ketiga data menghasilkan nilai 1, seterusnya sampai kondisi 7. Dan di timing ke-8 dia kembali ke 0. Dia akan berputar seterusnya. Hitungan pada flip-flop ini, kalau misalnya kita punya tadi 3 rangkaian flip-flop, dia akan berpengaruh pada jumlah hitungannya. Kalau misalnya kan ini 2 pangkat N, di mana N jumlah flip-flop. Jadi rangkaiannya kan tadi ada 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 hitungan, timingnya ada 8. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu register. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ini. Register. Nah, register itu merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan di dalam sistem digital. Pada sistem digital, register digunakan untuk menggeser suatu data. Jadi pergeseran data pada register ini dapat dilakukan dalam 2 arah, yaitu ke arah LSB, low significant bit, dan ke arah MSB, most significant bit.
Jadi dia bisa ke arah bawah dan ke arah atas, bitnya itu bisa naik, bisa turun. Kemudian register digeser dikelompokkan sebagai rangkaian logika, dan oleh sebab itu suatu register disusun dari flip-flop. Jadi register ini disusun dari rangkaian flip-flop tadi. Register geser digunakan sebagai memori sementara dan untuk pergeseran data ke kiri atau ke kanan. Register geser dapat juga digunakan untuk mengubah format data dari seri ke paralel atau paralel ke seri. Jadi register ini mengubah bit ya. Berdasarkan hal itu dikenal dengan 4 jenis register, yaitu yang pertama serial input, serial output atau SISO, disingkat SISO. Kemudian ada serial input parallel output atau disingkat SIPO. Kemudian ketiga ada parallel input serial output atau disingkat PISO. Yang keempat ada parallel input, kemudian parallel input parallel output atau disingkat PIPO. Oke, yang pertama di sini ada serial input, serial output atau SISO. SISO ini merupakan register geser dengan masukan berurutan dan keluaran juga berurutan. IC pembentuknya 74LS74 dengan gambar register SISO yang menggunakan JKFF. Jadi register dalam tabel ini dalam rangkaian ini dia menggunakan JKFF. Di sini ada prinsip kerjanya, informasi atau data dimasukkan melalui Word dan akan dikeluarkan jika ada denyut lonceng berlalu dari 1 ke 0, karena jalan keluarnya flip-flop 1 dihubungkan kepada jalan masuknya flip-flop berikutnya. Jadi kalau ada bunyi lonceng, dia akan mengeluarkan jalan masuk flip-flop berikutnya. Misalnya bunyi lonceng clock, dia dari 1 kemudian ke 0, 1 0 kayak gitu. Kemudian ada serial input parallel output atau SIPO. SIPO ini adalah register geser dengan masukan berurutan dan keluaran serentak. Arti masukannya berurutan dan kemudian keluarannya serentak. Cara kerjanya, masukan data secara DR akan dikeluarkan oleh DFF. Jadi ini rangkaiannya pakai DFF. Setelah masukkan denyut lonceng dari 0 ke 1, keluaran data atau informasi serial akan dapat dibaca secara paralel. Setelah diberikan satu komando atau readout, bila dijalankan masuk readout diberi logika 0, maka semua keluaran N adalah 0, dan bila readout diberi logika 1, maka pintu-pintu N menghubung-langsungkan sinyal-sinyal yang ada di queue masing-masing flip-flop. Kemudian ada PISO. Ini merupakan register geser dengan masukan serentak, keluaran berurutan. Jadi masukannya semua serentak, clocknya serentak, namun keluaran yang dihasilkan itu berurutan. Cara kerjanya, mula-mula jalan masuk data load 0, maka semua pintu NAND ini kebalikan dari N ya, mengeluarkan 1, sehingga jalan masuk set dan reset semuanya 1, berarti bahwa jalan masuk set dan reset tidak berpengaruh. Jika data load 1, maka semua input paralel akan dilewatkan oleh NAND. Misalnya jalan masuk A1, maka pintu NAND 1 mengeluarkan 0, adapun pintu NAND 2 mengeluarkan 1. Dengan demikian flip-flop di set sehingga menjadi Q1, karena flip-flop yang lain pun dihubungkan dengan cara yang sama. Maka mereka juga mengoper informasi pada saat data load diberi logika 1 setelah informasi berada di dalam register. Kemudian ada yang keempat, yaitu paralel input parallel output atau PIPO. PIPO adalah register geser dengan masukan serentak dan keluaran serentak. Nah, di sini gambar rangkaiannya dia menggunakan DFF. Cara kerjanya, sebelum dimasukin data, rangkaian di-reset dulu agar keluaran Q semuanya 0. Setelah itu data dimasukkan secara paralel pada input DFF dan data akan diloloskan keluar secara paralel setelah flip-flop mendapatkan pulsa clock dari OK1, 0 ke 1. Kemudian kita masuk materi yang selanjutnya. Kita kemudian masuk ke bagian memori. Nah, rangkaian memori ini ada 2, RAM dan ROM. Memori ini merupakan perangkat keras untuk penyimpanan data binary.
Di sini terdapat dua operasi utama, yaitu read dan write. Read ini proses mentransfer data yang disimpan keluar memori, dan write ini proses memasukkan input baru untuk disimpan ke dalam memori. Di sini ada dua jenis memori, random access memories sama random sama ROM ya. Kita bahas yang pertama dulu, random access memory. Ini jenis memori di mana waktu untuk read dan write-nya sama untuk semua data. Tapi ini berbeda sifat dengan magnetic dan tape. Nah, RAM ini bersifat volatile, artinya jika data kita hilang, harus listrik dihentikan. Kayak yang ada di warnet itu, begitu selesai semua datanya hilang. Begitu komputer dimatikan, semua datanya hilang. Kemudian data disimpan dalam bentuk kumpulan bit yang disebut word. Nah, jumlah bit dalam satu word bervariasi, misal satu word 16 bit. Maka dalam satu perangkat terdiri dari beberapa word. Tiap word itu punya alamat masing-masing. Kemudian di sini ada kapasitas penyimpanan dalam RAM, itu rumusnya M kali N. Jadi jumlah word itu dikalikan jumlah bit tiap word. Jadi kalau misalnya jumlah wordnya 8, bitnya 16, 8 kali 16. Di sini kapasitas penyimpanan dinyatakan dalam satuan byte. Byte itu berat 1 byte itu 8 bit. Ini untuk alamat memorinya. Jika memori punya 2 pangkat K word, butuh K bit untuk mempresentasikan alamat setiap word. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 3 word, jadi butuh 3 address bit. Lokasi memori diberi label 0 sampai 2 pangkat K kurang 1. Jadi ini command subscripts-nya. Dia untuk kilo 2 pangkat 10, untuk mega 2 pangkat 20, untuk giga 2 pangkat 30. Ini bentuk umumnya. Misal kita ada buat sebuah contoh, sebuah RAM sederhana yang terdiri dari atas 8 word, masing-masing wordnya 16 bit, artinya 2 byte. Berapakah kapasitas RAM tersebut? Nah, kapasitasnya itu 8 word itu dikalikan dengan masing-masing wordnya. Jadi 8 kali 2 jadi 16 byte. Kalau misalnya dibuat ke bit jadi 8 kali 16. Berapa jumlah bit yang dibutuhkan untuk mempresentasikan alamat masing-masing word? Jadi jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan masing-masing word itu ada 16 bit di sini. Untuk mempresentasikan masing-masing word. Kemudian kita belum bahas ini. Kemudian ada memory address-nya. Ini ada binary, ada desimal. Berapa kapasitas RAM tersebut? Di sini dijelaskan satu word kan 16 bit, artinya 2 byte. Di sini kita ada 0 sampai 1023, artinya ada 24 desimal. Maka dari 1024 desimal ini kita kalikan 2 byte, jadi ada 2048 byte. Itulah kapasitas RAM-nya. Kemudian ada pertanyaan, berapa jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan alamat masing-masing word? Nah, dari 1024 ini kalau kita ubah ke pangkat dia ini jadi 2 pangkat 10 atau kilobyte. Jadi 2 pangkat K di mana K10, maka K-nya ini itu adalah address bitnya, maka ada 10 address bit. Ini address bitnya, jumlah bitnya. Kemudian ada read only memory atau ROM. ROM ini adalah memori yang hanya bisa dibaca atau read saja. Pengisian data hanya bisa dilakukan dengan memprogram ulang ROM. Bersifat non-volatif, artinya data tetap disimpan walaupun tidak ada aliran listrik. Jadi punya laptop, dimatikan pun datanya tetap ada. Di sini untuk mencari kapasitas ROM dengan K bit address input terdapat 2 pangkat K word. Jadi sama kayak RAM. Masing-masing word terdiri atas N bit data. Kapasitas penyimpanan adalah jumlah total data biner yang akan disimpan. Sini ada kapasitasnya 2 pangkat K word dikalikan N bits. Contoh simpan tabel kebenaran untuk 5 fungsi boolean dengan 3 bit input. Maksudnya di sini ada 3 input dan ada 5 fungsi boolean. Jadi kan satu fungsi boolean itu hanya bisa menghasilkan 1 bit aja, hanya bisa menghasilkan 1 bit. Jadi pun kalau dikalikan 5 dia outputnya tetap 5 baris, karena ya 8 word ini jika dikalikan 5 bit ya tetap dia 5 output, karena cuma bisa cuma bisa menampung 5 bit, masing-masing 1 bit aja programnya.
Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ALU. Nah, ALU di sini itu merupakan rangkaian digital kombinasional yang bisa melakukan fungsi aritmatika dan logika. Jadi ALU ini gabungan antara fungsi aritmatika kayak penjumlahan, pengurangan, sama logika kayak fungsi-fungsi AND, OR yang ada di aljabar boolean. Kemudian ALU sendiri merupakan nantinya merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah CPU atau Central Processing Unit dari sebuah mikroprosesor. Nah, di sini ada lambang ALU. Lambang ALU ini kayak V. Di sini dijelaskan input terdiri dari dua buah, yaitu A dan B integer operation. Jadi di sini inputnya A, di sini inputnya B, di sini outputnya Y. Dia menghasilkan bilangan integer juga. Hasilnya akan diluarkan di integer result. Kemudian opcode menyatakan mode operasi yang digunakan, misal mode penjumlahan, pengurangan, mode AND, dan mode OR. Jadi mode opcode yang ada di sini, di dalamnya ini ada opcode juga. Kemudian di sini ada status input menyatakan informasi tambahan yang digunakan, misalkan carry in dalam penjumlahan. Operasinya. Status output menyatakan informasi carry out, zero, overflow, parity, dan sebagainya. Di sini kemudian ada opcode-nya, mode, dan selector. Di sini ada di tabelnya. Di sini ada misal di sini kalau misalnya kita kasih nilai modenya itu 0, biasanya dia operasinya logic. Kemudian di sini aritmatik, kalau misalnya modenya kita beri nilai 1, dia misalnya biasanya operasinya aritmatika. Nah, beberapa mode dan selektor dan ALU dapat didesain sesuai kebutuhan masing-masing. Ini contoh dengan mode 1 bit dan selektor 2 bit. Jika mode sama dengan 0 untuk logic operation, mode untuk 1 untuk arithmetic operation. Jadi dia bisa disesuaikan. Selektornya dapat ditentukan juga untuk operasi kodenya, contoh 00 AND, 01 OR. Jadi selektornya itu bisa jadi fungsi tersendiri. Misalnya kita pakai aritmatika, misalnya si 00 ini untuk penjumlahan, 10 ini untuk pengurangan, atau 10 untuk perkalian. Bisa disesuaikan sendiri sih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga sini belajar. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.